Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat tarawih rahimana rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, meringankan langkah kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan kewajiban kita dan menghidupkan malam-malam yang penuh barokah ini. Dan semoga dengan kemudahan ini Allah Subhanahu wa taala kelak akan mempermudah langkah kita menuju surga di hari kiamat. Ikhwatal iman rahimakumullah, ketahuilah bahwa di antara penyebab dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan karena waktu melakukan kebaikan tersebut. Sebenarnya ada kurang lebih sekitar 15 waktu terbaik beramal saleh. Ada waktu itu yang terulang setiap hari, ada yang terulang sekali seminggu, ada yang terulang sekali sebulan, dan ada yang terulang sekali setahun. Dan di bulan yang penuh barokah ini kita melingkupi semuanya waktu yang terulang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahunnya. Maka dari itu kemudahan kita melakukan amal saleh, maka ini adalah salah satu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk disyukuri oleh setiap muslim. Tapi ketahuilah akhi fillah, kalau kita bertanya ada di antara penyebab dilipat gandakan sebuah amal itu selain terkait dengan waktu dan tempatnya, yaitu apa yang menyertai amal tersebut. Dan di antara penyebab terbesar sebuah amal itu dilipat gandakan pahalanya apabila sebuah amal itu disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat misalnya selesai salat, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Apabila kalian menyelesaikan salat kalian, perintah Allah adalah fadhkurullah, berzikirlah kepada Allah. Bahkan di momen yang paling penting yaitu musim haji pun Allah berfirman terkait dengan selesai menunaikan ibadah haji. Dalam surah Al-Baqarah ayat 200 Allah berfirman, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum asyadda dzikra. Apabila kalian selesai menunaikan manasik haji kalian, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, bahkan lebih bersungguh-sungguh dibanding kalian mengingat nenek moyang kalian. Bahkan di titik paling krusial yaitu di jihad pun, dalam surah Al-Anfal ayat 45 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh, maka tetaplah di tempat kalian dan perbanyaklah berzikir kepada Allah, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, di momen-momen ini, selesai salat, selesai haji, ini adalah rukun Islam, dan puasa pun termasuk rukun Islam. Dan amalan apa yang kita diperintahkan banyak lakukan di saat kita berpuasa? Maka yang paling banyak kita diperintahkan adalah berzikir kepada Allah. Dan zikir terbaik yang kita baca itu adalah Al-Quran. Dan inilah momen kita lihat misalnya, kalau kita perhatikan Nabi SAW di bulan Ramadan itu setiap malam tadarus kepada Jibril, kecuali di penghujung akhir hayat beliau tadarus sebanyak 2 kali. Kita belajar dari Imam Syafi'i itu setiap hari itu hatam 2 kali, siangnya hatam sekali, malamnya hatam sekali. Maka di bulan Ramadan beliau hatam sebanyak 60 kali. Ada sahabat juga yang hatam setiap malamnya. Inilah contoh-contoh kita lihat. Imam Malik rahimahullah kalau di bulan Ramadan maka beliau berhenti mengajar hadis, kemudian fokus membaca Al-Quran dari mushaf. Inilah contoh yang kita lakukan. Makanya berarti amalan paling banyak perlu kita fokus lakukan itu adalah yaitu dengan kita membaca Al-Quran. Isi hari-hari kita setiap hari dengan baca Al-Quran dimanapun kita berada. Makanya kita bisa membaca berzikirnya. Atau kita misalnya punya jadwal untuk membaca khatam saya sehari itu berapa kali. Minimal usahakan kita khatam sekali di bulan Ramadan. Kalaupun kita tidak sempat khatam Al-Quran atau udah capek membaca Al-Quran, apa yang harus kita lakukan? Perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah zikir yang lainnya selain Al-Quran ada yang paling afdal untuk zikir ini. Misalnya apa? Kita lihat terkait dengan zikir ini Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan kepada kita dalam surah Al-Ahzab ayat 42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan sore harinya. Sampai Nabi SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku beritahukan amalan terbaik kalian? Wa azkaha inda malikikum, lebih suci di sisi Tuhan kalian. Wa arfa'iha fi
darajatikum, lebih bisa meninggikan derajat kalian. Wa khairil lakum min infaqidz zahabi wal wariqa, bakal lebih baik dibanding kalian berinfak emas dan perak. Wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anakum yadribu anaqakum, bakal lebih baik dibanding kalian bertemu dengan musuh kalian tebas lehernya, tuh kalian ditebas lehernya. Qalu bala, sahabat menjawab mau. Qala zikrullah, amalan itu adalah zikir kepada Allah. Karena itu ada 6 zikir yang paling banyak Nabi baca. Yang pertama itu adalah lafaz zikir la ilaha illallah. Karena itu Nabi SAW bersabda, aktiru min qawli la ilaha illallah qabla an yuhala bainaha wa bainakum. Perbanyaklah membaca zikir la ilaha illallah sebelum kalian itu terhalang membacanya. Bahkan Nabi katakan, abdul zikri la ilaha illallah, zikir terbaik adalah zikir, bacaan la ilaha illallah. Zikir kedua yang banyak Nabi baca adalah subhanallah wa bihamdih. Lafaz zikir ini akhifillah lebih baik dibanding kita berinfak emas walaupun sebesar gunung. Nabi SAW bersabda, man halakul lail an yukabidahu, barang siapa yang malamnya terasa berat dia hidupkan. Au bakhila bil mal an yunfiqahu, pelit menginfakkan hartanya. Au jabuda anil adu an yuqatilahu, atau pengecut bertemu dengan musuh. Falyuktir min subhanallah wa bihamdih, maka perbanyaklah membaca subhanallah wa bihamdih. Kenapa? Fa innahu ahabbu ilallah min jabali dhahabin yunfiquhu fi sabilillah, karena lebih Allah cintai dibandingkan gunung emas yang diinfakkan di jalan Allah. Zikir berikutnya yang banyak Nabi baca adalah yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir ini kalau digabungkan empat-empatnya maka kurang lebih ada 15 keutamaannya. Dia ucapan paling dicintai oleh Allah, berat di dalam timbangan amal, mengucapkannya menggugurkan dosa-dosa kita. Dia juga tanaman sorga dan tanaman terbaik dari tanaman sorga. Dia juga benteng dari api neraka. Zikir kelima yang keempat yang banyak Nabi baca adalah la haula wala quwwata illa billah. Biasanya kita gabungkan subhanallah walhamdulillah wala ilallah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Limanya ini adalah termasuk namanya al-baqiyatus shalihat, itu kebaikan yang abadi. Lalu zikir lima yang banyak beliau baca, ya dzal jalali wal ikram. Ini zikir yang jarang kita baca. Sementara Nabi mengatakan alidzu bi ya dzal jalali wal ikram. Perbanyak dan ulang-ulang terus membaca ya dzal jalali wal ikram. Dan zikir keenam yang beliau baca adalah subhan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyaklah terus membaca zikir ini dimanapun kita berada. Di antara ahlul ilm berkata, satu tasbih yang kita baca di bulan Ramadan tidak akan diungguli oleh ribuan tasbih yang kita baca di luar bulan Ramadan. Karena kenapa? Kebarokahan waktunya. Di antara amalan penting juga yang berikutnya perlu untuk kita isi hari kita di bulan Ramadan, yaitu perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhi fillah, Ramadan ini memiliki keistimewaan tersendiri kita berdoa dibandingkan waktu lainnya. Apa? Pertama, karena keistimewaan Ramadan ini, Nabi tegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap hari itu membebaskan hambanya dari api neraka. Dan bagi yang berpuasa itu memiliki doa yang makbul, yang kalau dia berdoa doanya diijabah. Sementara di satu sisi di siang kita berpuasa ini doa kita makbul. Nabi SAW bersabda, thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan orang yang doanya tidak ditolak. Pertama disebut as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dalam riwayat lain dis-shaim hina yuftir, bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Ini momen kita doa kita makbul. Lalu apa akhirnya yang tidak antum ingat, perlu kita ingat baik-baik. Malam yang selalu kita nunggu adalah malam Lailatul Qadar di 10 terakhirnya. Dan di antara makna Lailatul Qadar ada 3 makna Lailatul Qadar. Yang pertama itu adalah malam kemuliaan. Yang kedua itu maknanya malam yang sempit karena malaikat pada turun. Dan yang ketiga maknanya adalah malam perubahan takdir. Apa untungnya bagi kita akhirnya? Para ulama membagi takdir itu menjadi 4. Ada namanya takdir yaumi, takdir harian kita. Ada yang takdir umri yang sudah ditetapkan kehidupan kita. Ada namanya takdir azali dan takdir hauli. Takdir hauli ini artinya adalah takdir tahunan. Di malam Lailatul Qadar inilah terjadi perubahan takdir tahunan kita. Ditentukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam hari itu pada malam itu Lailatul Qadar, urusan itu diperinci dengan bijaksana. Sementara yang bisa merubah takdir kita itu adalah doa. Nabi SAW bersabda, "La yarudul qada illa du'a." Tidak ada yang bisa menolak takdir itu kecuali doa, wala yazidu fil umri ilal bir, dan tidak ada yang bisa menambah panjang umur kecuali kebaikan. Lalu apa manfaatnya bagi kita akhirnya? Sepanjang Ramadan tulislah 5-10 keinginan yang benar-benar Allah ingin kabulkan untuk kita. Lalu sepanjang siang Ramadan mintalah terus kepada Allah. Antum yang pingin umroh gratis, minta sama Allah.
Yang belum menikah biar dapat jodoh. Yang udah menikah belum punya anak minta sama Allah. Yang sakit pingin disehatkan. Yang pingin nikah lagi minta sama Allah. Ya siapa tahu Allah ubah takdir antum di 10 terakhir Ramadan. Ya, gitu. Kalau takut sama istri, doain istri agar nerima juga. Mintalah, makanya jangan andalkan kekuatan kita sendiri ketika kita berdoa. Dan Anda sering ingetin jamaah jangan suka batalin doa kita. Apa maksudnya? Antum angkat tangan, terutama yang belum pernah umroh nih. Angkat tangan, ya Allah, aku pingin umroh gratis tapi bintang 5 ya Allah. Selesai doa, emang bisa? Apa iya? Itu tandanya kita ngandelin otak kita. Gimana agar saya yakin Ustaz? Tanyain ada nggak ya pernah berangkat umroh gratis tapi dapatnya bintang 5? Kalau ada, fokus minta sama Allah. Dan ingat malam Lailatul Qadar itu sampai Ibnu Abbas berkata, yang haji tahun ini pun ditentukan di malam Lailatul Qadar. Maka jangan heran ada saudara kita awalnya nggak mau berangkat haji atau dapat panggilan haji. Itulah ditentukan di malam Lailatul Qadar. Sementara kita memiliki 3 momen doa makbul selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Sepanjang siang kita berpuasa, ketika kita berbuka, dan ingat di sepertiga malam terakhirnya. Antum sepertiga malam terakhir itu jangan lupa untuk berdoa juga, karena Allah Subhanahu Wa Taala turun di sepertiga malam terakhir. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina baqatul lailil akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Yaqul, kemudian menyeru, may yad'uni fastajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku aku ijabah, wa may yas'aluni fa'atiyah. Yang meminta aku beri, wa may yastaghfirni faghfirlah. Yang mohon ampun aku ampuni. Artinya kalau dari sekarang akhirnya, belum kita ini masih sering turun hujan. Bayangkan kalau antum berdoa, antum lagi puasa, lalu musimnya turun hujan, berada antara azan dan iqamah. Belum tadi kita ketemu misalnya hari Jumat dari asar sampai matahari terbenam. Lalu hari Rabu itu dari selesai salat zuhur sampai asar. Ini waktu-waktu makbul berdoa. Maka ketika itu terus kita minta, terus antum minta apapun, fokusin terus minta selama 30 hari. Siapa tahu di malam Lailatul Qadar itu Allah ubah takdir antum. Jangan lupakan ini. Kadang kita berdoa, antum boleh berdoa umum, tapi coba punya inginan spesifik yang kita minta. Dan terus kita minta selama Ramadan, dan antum lihat Allah akan kabulkan doa antum. Sehingga kita memiliki keyakinan bahwa kalau kita meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan doa kita. Dan kalau di luar bulan Ramadan belum tentu kita bisa berpuasa rutin. Sementara ini tiap hari kita berpuasa. Selesai antum salat berdoa, antara azan iqamah berdoa, selesai baca Quran berdoa. Maka momen itu terus antum minta. Makanya antum yang punya utang mintalah, yang punya apapun masalah hidup antum minta kepada Allah. Yang udah usia kepingin disehatkan minta pada Allah. Antum fokuskan juga minta husnul khatimah. Siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir kali bagi kita. Karena itu akhirnya perbanyaklah zikir dimanapun berada. Terus minta kepada Allah. Terutama mintalah agar Allah berikan kita kekuatan mengisi Ramadan ini. Minta agar dimudahkan terus baca Al-Quran. Makanya bulan Ramadan antum bilang ke teman-teman, stop dulu ngerumpi deh selama sebulan. Ini enggak di masjid ngobrol aja kerjaannya, gitu. Apalagi ibu-ibu gitu kan, gitu. Udah sekarang coba stop dulu sebulan doang, jangan banyak ngobrol. Itu fokus baca Al-Quran sehingga kita keluar dari Ramadan ini lebih puas. Karena kalau kita keluar dari Ramadan, salah satu orang yang didoakan celaka oleh Nabi SAW adalah orang yang keluar dari Ramadan tanpa diampuni dosanya. Karena Nabi SAW sebagai penutup pernah bersabda, beliau pernah naik mimbar, 3 tangga beliau naik mimbar. Setiap tangga beliau mengatakan amin, amin, amin. Lalu sahabat bertanya setelah itu, kenapa kau melakukan seperti itu ya Rasulullah? Lalu apa kata beliau SAW? Atani Jibril min indi Rabbi. Tadi Jibril datang dari sisi Tuhanku. Kemudian berkata, apa? Kul amin. Ucapin amin. Rogima ampurojulin. Adraka abawahul kibar falam yudkhilal jannah. Celakalah seseorang yang menemukan bersama mendapatkan orang tuanya dalam keadaan usia, namun tidak menjadi penyebab dia masuk surga. Apa jawab Nabi? Amin. Lalu beliau mengatakan waraghiba ampurajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Celakalah seseorang yang namaku disebut di sisinya, namun dia tidak mengucapkan salawat untukku. Nabi menjawab amin. Dan yang ketiga, waraghiba ampurajulin adraka Ramadan fansalakha minhum falam yughfarlah.
celakalah seorang yang bertemu dengan Ramadan, masuk bulan Ramadan, dia keluar dari Ramadan tanpa dosanya diampuni oleh Allah. Nabi berkatakan amin. Ramadan memiliki 3 momen untuk dosa kita diampuni. Yang pertama ketika kita berpuasa, Nabi katakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ketika kita salat tarawih, momen juga man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Setiap malam kita salat tarawih, kuncinya ketika antum salat tarawih, jangan pilih bubar sebelum imam selesai. Witirlah bersama imam. Karena Nabi katakan man qama ma'al imam hatta yansrifa husiba lahu baqiyatu lailatihi. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, sisa malamnya dicatat baginya pahala salat malam. Jangan antum pilih nanti witirnya aja ketika sahur, maka sisa malam antum tidak dicatat pahala salat malam. Dan yang terakhir adalah kita salat di malam Lailatul Qadar. Nabi katakan man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam salat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang dulu diampuni. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kemudahan, kesabaran sehingga kita bisa mengisi hari kita di bulan Ramadan yang penuh barokah ini dan kita keluar dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.